Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan membawakan materi yang dimandatkan oleh dosen Pak Alpata dari Hukum Tata Negara. Izinkan kami memperkenalkan diri. NIM saya 2003065. Nama saya Kurniawan. Saya sendiri Muhammad Edi Nur Fauzi dengan NIM 23061. Dan saya Muhammad Erwin dengan NIM 2003075. Dan saya Susanti dengan NIM 2003069. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, peristiwa Talangsari 1989 akan dipaparkan oleh saudara kami, yaitu Susanti. Tragedi Talangsari 1989 atau peristiwa Talangsari 1989 adalah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi pada tanggal 7 Februari 1989 di Dusun Talangsari 3, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Wai Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Sebelumnya masuk Kabupaten Lampung Tengah. Peristiwa ini merupakan dampak dari penerapan asas tunggal Pancasila di masa Orde Baru. Aturan ini terverifikasi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang partai politik dan golongan karya serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan. Komnas HAM yang memegang mandat sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM membentuk tim pemantaian peristiwa Talangsari dan menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat di sana. Komnas HAM mencatat tragedi Talangsari menelan 130 orang terbunuh, 77 orang dipindahkan secara paksa, 53 orang dirampas haknya sewenang-wenang, dan 46 orang lainnya disiksa. ABRI juga membakar seluruh perabotan rumah warga sehingga situasi saat itu sangat mencekam. Dusun itu sempat disebut sebagai dusun mati dan orang-orang yang tinggal di sana mendapatkan sebutan sebagai orang lokasi sehingga mendapat diskriminasi dari penduduk sekitar. Dan adapun latar belakang yang akan dibawakan oleh saudara kami yaitu Adi. Tragedi Talangsari 1969 berawal dari menguatnya doktrin pemerintah Soeharto tentang adanya asas tunggal Pancasila untuk menunjukkan komitmennya. Soeharto menyebut prinsip tersebut dengan Eka Prasetya Pancakarsa dengan program pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Program P4 banyak menyasar kelompok Islamis yang saat itu memiliki sikap kritis terhadap pemerintah Orde Baru. Aturan tersebut memancing reaksi kelompok Islam di Indonesia termasuk yang terjadi di tragedi Tanjung Priok 1984. Barisan Jubah Putih di Aceh dan kelompok Warisidi di Lampung. Peristiwa Talangsari tak lepas dari peran seorang tokoh bernama Warsidi di Talangsari, Lampung. Warsidi dijadikan imam oleh Nur Hidayat dan kawan-kawan. Selain karena tergolong senior, Warsidi adalah juga pemilik lahan sekaligus pemimpin komunitas Talangsari yang pada awalnya hanya berjumlah di bawah 10 orang. Pada tanggal 1 Februari 1989, ketika Kepala Duku Karangsari mengirim surat yang ditunjukkan kepada Komandan Koramil Wai Jepara Kapten Soeliman yang mengatakan bahwa di dukuhnya ada orang yang melakukan kegiatan mencurigakan. Yang disebut sebagai orang-orang itu adalah Warsidi dan kelompok pengajian yang menamakan dirinya sebagai Komando Mujahidin Fisabilillah, berlokasi di Desa Rabasa Lama, Kecamatan Wai Jepara, Lampung Tengah. Oleh karenanya, pada 6 Februari 1989, pemerintah setempat melalui musyawarah pimpinan Kecamatan Musbita yang dipimpin oleh Kapten Soetiman merasa perlu meminta keterangan kepada Warsidi dan pengikutnya. Berangkatlah sebuah rombongan dari kantor camat Wai Jepara menuju kompleks kediaman Anwar, dipimpin oleh Mai.
Sinaga memimpin Kepala Staf Kodim Lampung Tengah. Rombongan besar terdiri dari Kapten Soetiman, Camat Zulkifli Malik, Kapolsek Wai Jepara, Let Upol. Dan adapun keterlibatan militer, polisi, dan pemerintah sipil itu sendiri terlibat di dalam tragedi peristiwa 1989 yang akan dibahas oleh saudara kami yaitu Erwin. Tragedi Talang Sari disebut Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM berat masa lalu karena peristiwanya terjadi secara meluas dan sistematis yang berbeda dengan kejahatan biasa. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 9 tentang Pengadilan HAM menyebut bahwa penyerangan terhadap kelompok sipil yang dilakukan atas perintah atau komando dari atasan militer maupun non-militer dapat dikategorikan sebagai kejadian yang terjadi secara sistematis sehingga dapat disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Pemerintah melontarkan banyak stigma terhadap aktivitas jemaah kelompok Warsito dan mengambil tindakan represif untuk mengendalikan warga. Tanggal 5 Februari 1989 terjadi penculikan terhadap 5 orang jemaah yang sedang ronda di pos Kamling. Tanggal 6 Februari, pemerintah setempat melalui musyawarah pimpinan kampung Mustika yang dipimpin oleh Kapten Soetiman atau Dan Ramil Wai Jepara menembaki warga Talang Sari hingga pelurunya habis. Warga akhirnya melakukan perlawanan hingga Kapten Soetiman tewas. Tanggal 7 Februari 1989, Kolonel A.M. Hendro Priyono atau Danrem Garuda Hitam Lampung menyerbu desa Talang Sari. Banyak korban berjatuhan dan ada warga yang bukan kelompok Warsidi jadi korbannya. Dan setelah itu, masalah ini terus berlanjut. Namun, ada kelanjutan kasus. Tahun 2001, korban pelanggaran HAM Talang Sari mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk segera membentuk KPP HAM. Berdasarkan rekomendasi rapat paripurna, tanggal 23 Februari dibentuk tim penyelidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Tim terdiri dari Eni Suprarto, dalam kutip kekerasan, Samsudin, hak hidup, Rusriyati, Surya Saputra, dalam kutip perempuan, dan Muhammad Farid, dalam kutip anak-anak. Tim mulai bekerja pada akhir Maret hingga awal April 2005. Setelah Komnas HAM turun lapangan pada Juni 2005, ditemukan adanya pelanggaran HAM berat. Namun, ketika pada saat tanggal 20 Februari 2019 terjadi deklarasi damai Talang Sari yang diinisiasi oleh tim terpadu penanganan pelanggaran hak asasi manusia dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Deklarasi digelar di Susun Talang Sari, Wai Jepara, Subing Putra 3, Desa Raja Basa Lama, Labuhan Ratu, Lampung Timur, dihadiri oleh anggota DPRD Lampung Timur, Kapolres Dandim, Kepala Desa Raja Basa Lama, dan Camat Labuhan Ratu. Isi dari deklarasi itu antara lain agar korban Talang Sari tidak mengungkap lagi kasus tersebut karena dianggap sudah selesai oleh pemerintah dengan kompensasi berupa pembangunan jalan dan fasilitas umum di Lampung. Deklarasi yang tak melibatkan korban sama sekali tersebut mendapat penolakan dari korban dan masyarakat sipil karena poin yang disebutkan dalam deklarasi damai berupa pembangunan fasilitas umum dan hak warga negara pada umumnya dan bukan merupakan kompensasi khusus pada orang yang benar-benar menjadi korban. Kesimpulannya, korban yang terhimpun dalam perkumpulan keluarga korban peristiwa pembantaian Talang Sari, Lampung, PK2PTL didampingi oleh Kontras dan Amnesty Internasional Indonesia melaporkan perihal deklarasi tersebut pada Ombudsman Republik Indonesia. Pada tanggal 13 Desember 2019, Ombudsman mengumumkan bahwa deklarasi damai Talang Sari dinyatakan maladministrasi. Dengan adanya pernyataan tersebut, maka korban Talang Sari masih harus berjuang memperoleh haknya atas keadilan dan kebenaran dari negaranya. Data yang didapatkan dari Komnas HAM mencatat tragedi Talang Sari menelan 130 orang terbunuh, 77 orang dipindahkan secara paksa, 53 orang dirampas haknya sewenang-wenang, dan 46 orang lainnya disiksa. ABRI juga membakar seluruh perabotan rumah warga sehingga situasi saat itu sangat mencekam. Itulah materi dari kami, kelompok 3
yang telah kami paparkan. Sekian dan terima kasih, dan sekurang-kurangnya mohon dimaafkan karena segala bentuk kebenaran adalah berdasarkan fakta dan realitas yang terjadi pada saat itu. Wassalamualaikum warahmatullahi. Saya Kurniawan dan Saya Muhammad Edi Tenur Fauzi. Dan saya Muhammad Erwin. Saya Susanti M. terima kasih atas tugas yang diberikan. Semoga bisa membuat kami lebih mudah memahami apa tragedi dan fakta yang terjadi sehingga dapat membuat revolusi terhadap negara kita sendiri.